وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kita sekarang masuk hadis yang ke-10. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha suci dan Allah tidak menerima kecuali yang suci. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan kepada para rasulnya. Allah perintahkan kepada mereka untuk makan dari makanan yang halal. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramal solehlah kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman kepada orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safara. Setelah itu Rasulullah menyebutkan ada orang yang menempuh perjalanan panjang. Ash'atha aghbar, rambutnya compang-camping, bajunya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Setelah itu dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Tuhanku, Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dengan nutrisi yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan? Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang sangat penting sekali, dan ini menunjukkan tentang sempurnanya agama kita. Agama kita itu bukan hanya bicara tentang masalah ibadah, tetapi ada poin penting dalam agama kita itu. Agama kita juga mengatur tentang nutrisi, makanan, minuman, pakaian yang kita pakai dalam kehidupan kita. Di sini Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha suci, suci dalam namanya sehingga tidak ada nama yang kurang, suci dalam zatnya sehingga zat Allah tidak ada kekurangan sedikit pun, suci dalam sifatnya sehingga sifat Allah tidak ada sedikit pun yang kekurangan, dan suci dalam perbuatannya sehingga Allah itu suci semua, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak tidur. Kenapa? Karena tidur itu menunjukkan kelemahan. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Kenapa? Karena menunjukkan kelemahan. Assalamualaikum. Allah sempurna. Kalau Allah itu sempurna suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah juga tidak menerima kecuali yang suci saja, yang bersih. Dan yang suci di sini itu memang kata para ulama, pembahasan ini, hadis ini itu sebenarnya pembahasan tentang sedekah. Pembahasannya itu berkaitan dengan sedekah. Tetapi nanti pembahasannya itu umum. Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Dan yang baik itu dua. Baik secara tujuan, kemudian yang kedua baik secara tata caranya.
suci dalam tujuan, yaitu menyangkut apa? Berarti Allah nggak menerima kecuali amal-amal yang tujuannya baik, tujuannya suci, yaitu apa? Amal soleh yang ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, yang ikhlas. Sedangkan amalan yang di situ itu ada kesyirikan, ditujukan bukan kepada Allah, maka riya, dan riya itu nggak akan diterima sama Allah Ta'ala. Jadi yang diterima oleh Allah itu tujuan yang baik, itu tujuannya. Yang kedua, tata caranya. Tata caranya pun juga harus baik juga itu. Ada orang dia itu sodakoh, niatnya untuk Allah, bagus, ikhlas, tapi tata caranya nggak benar itu. Kenapa? Karena dia itu sodakoh dengan harta yang syubhat. Diterima nggak? Nggak diterima sama Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan, kan saya ikhlas kepada Allah Ta'ala, ikhlas tapi tata caranya nggak benar. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Sehingga memang Allah itu melihat kepada tujuan, iya, hati. Tetapi bukan hanya hati saja itu, hati dan amalan. Oleh itu Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati kalian dan perbuatan kalian. Jangan sampai apa? Kita berpikir yang penting kan hati kita baik gitu. Hati kita baik tapi amal kita rusak, itu nggak diterima juga sama Allah Ta'ala itu. Oleh itu kalau misalkan gini, kita misalkan ada pembahasan misalkan itu, bagaimana kalau seandainya kita itu haji, sodakoh atau amal ibadah yang lain itu, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala itu, tetapi harta yang kita pakai itu harta haram. Seperti yang cerita yang terkenal sekali, Robin Hood. Robin Hood itu kan kalau versi Islam, dia kan muslim di akhirnya, di akhir hayatnya kan dia muslim. Dia itu seorang pejuang untuk orang-orang miskin dengan cara dia mencuri hartanya orang kaya, setelah itu dibagi kepada orang-orang muslim. Tapi ada sebuah cerita itu, versinya Islam itu ada cerita itu, dia itu berangkat tertarik kepada Islam. Kenapa? Karena katanya terdengar berita orang muslim itu kalau cebok itu dengan air. Penasaran, akhirnya berangkat ke negeri Islam. Ketika melihat bagaimana hebatnya Islam, indahnya Islam, kan akhirnya dia masuk Islam itu. Ketika masuk Islam, maka pekerjaan dia dulu ditinggalkan itu. Kalau orang mengatakan kan pekerjaannya baik, bantu orang miskin itu, pekerjaannya baik, niatnya baik, pengen bantu orang miskin itu, tapi caranya salah itu. Dengan cara apa? Dengan cara mencuri gitu. Allah bukan berarti memerintahkan kita untuk berbuat baik saja itu. Tujuan baik tujuan baik itu nggak bisa jadi patokan itu. Karena yang penting tujuan kita baik gitu. Tujuan baik tapi caranya juga harus baik itu. Tujuan baik tapi caranya salah, itu pun nggak diterima sama Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Tujuan yang baik itu harus didukung dengan cara yang baik juga itu. Orang misalkan gini, bertanya misalkan itu, bagaimana kalau seandainya ada orang dia itu membangun masjid tetapi dengan uang haram, pelacur, hasil dari pelacuran atau riba dan yang lainnya itu, bagaimana hukumnya? Kalau hukumnya bangun masjid nggak ada masalah itu. Tetapi pertanyaan di sini, Allah terima nggak amal solehnya dia itu? Nggak diterima sama Allah Ta'ala itu. Kenapa? Kalau orang mengatakan, lah kan niatnya baik bangun masjid itu, bangun masjid tapi dengan cara yang haram gitu, tidak akan diterima sama Allah Ta'ala itu. Karena Allah itu menerima niat yang baik, tetapi harus didukung dengan tata cara yang baik. Sehingga niat yang baik saja nggak cukup dalam agama kita itu. Niat yang baik itu harus disertai dengan cara yang baik. Oleh itu Allah telah mengatakan di sini, innallaha thayyibun, Allah itu maha suci, dan Allah tidak menerima kecuali yang suci saja itu. Sehingga apa? Amal ibadah yang di dalamnya itu niatnya nggak benar, ada kotorannya lah niat kita itu, yaitu riya, atau niatnya benar tapi tata caranya nggak benar itu juga tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Oleh itu standar diterimanya itu kan dua, ikhlas, kemudian yang kedua harus mutaba'ah. Orang ibadah ikhlas 100% tapi caranya keliru, nggak diterima sama Allah Ta'ala.
orang ibadahnya tata caranya benar 100% itu, tapi niatnya keliru, nggak diterima juga sama Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena yang diterima sama Allah itu yang paling ikhlas dan yang paling benar tata caranya itu. Sehingga innallaha thayyib, Allah itu maha suci, dan Allah itu hanya menerima yang suci-suci saja itu. Sehingga amal-amal yang kotor tidak akan diterima sama Allah Ta'ala itu. Dan kotor itu tadi kita sebutkan, kotor itu bisa dilihat dari, sebenarnya kalau kotor itu dilihat dari 3 sebenarnya itu. Kalau tadi kan saya sebutkan baru 2, saya tambah 1, yaitu kotor di dalam keyakinan. Itu juga mempengaruhi itu. Jadi yang innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib, Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali yang suci. Yang suci itu ada 3 berarti, kalau kita lebih lengkapnya kita bahas 3. Yang benar itu ada 3 itu. Tadi kita sebutkan yang pertama, benar dari tujuan, niat. Berarti kalau niatnya itu ada kotornya, riya, sum'ah, berarti gak diterima sama Allah Ta'ala itu. Yang kedua, benar atau suci dalam tata caranya itu. Berarti apa? Mutaba'ah. Yang tata caranya gak benar, gak diterima sama Allah Ta'ala itu. Kemudian yang ketiga itu, benar dalam diri orang yang mengamalkan, dirinya itu. Kalau dirinya najis, nggak akan diterima sama Allah Ta'ala itu. Lah yang najis itu siapa? Orang kafir. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis mereka itu. Najis mereka itu. Pertanyaan, berarti kalau saya jabatan tangan sama orang musyrik, orang kafir itu najis nggak tangan saya itu? Najis nggak? Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis mereka itu. Pertanyaan, kalau kita ketemu sama orang musyrik, kita jabatan tangan itu, najis nggak tangan kita itu? Tidak. Terus najisnya itu apa? Najis hati mereka, jiwa mereka najis mereka itu. Kenapa najis itu? Najis karena kesyirikan mereka. Oleh itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu karena najisnya badan mereka itu, najisnya jiwa mereka itu, akhirnya semua amal mereka nggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala itu. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menyebabkan amal solehnya, sodakohnya orang kafir itu ditolak sama Allah Ta'ala, kecuali karena mereka itu kafir. Sebab kafirnya mereka dalam hati, mereka kufur dalam hati itu menyebabkan semua amal mereka ditolak sama Allah Ta'ala itu. Walaupun apa, terkadang itu mereka itu amalnya ikhlas. Yang kedua, amal mereka sesuai dengan sunnah, caranya benar itu. Cuma yang menjadi masalah itu mereka itu kafir gitu. Ada orang sodako, orang kafir, ada yang sodako. Bahkan nanti musim Idul Adha itu banyak orang-orang kafir itu yang berkorban gitu ya. Cuma sayangnya itu apa? Mereka kafir gitu. Mereka ketika sodako, mereka bantu, banyak orang-orang kafir itu yang niatnya ikhlas gitu, nggak niat dipuji, orang baik mereka itu. Caranya benar, caranya sodako kan, bantu orang miskin itu. Caranya kan nggak, bukan dari harta yang haram, dari harta yang halal kan itu. Cuma yang menjadi masalah itu mereka itu najis jiwa mereka itu. Akhirnya apa? Amal mereka nggak ada yang diterima itu. Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang seorang yang terkenal dengan dermawannya sebelum Islam, yaitu Ibnu Jada'an. Terkenal sekali dengan Ibnu Jada'an, itu terkenal sekali akan dermawannya itu, sampai dibuat sebuah permisalan kedermawaan karena dermawannya dia itu. Kalau musim Idul Adha itu atau musim haji itu, dia itu menyembelih lebih dari 100 ekor unta itu. Sampai kalau dimasak itu, disebutkan dalam sebuah sejarah itu, wadah untuk naruh dagingnya itu kalau ngambil itu sebagai tangga itu. 100 ekor unta disembelih untuk orang-orang yang haji itu, dibagi gratis untuk mereka itu. Dermawannya luar biasa itu, terkenal sekali itu. Setiap musim haji 100 ekor unta disembelih itu. Tujuannya apa? Untuk sedekah kepada orang-orang yang haji itu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang orang itu gitu? Apakah sedekah mereka itu diterima sama Allah Ta'ala itu, orang seperti itu? Rasulullah mengatakan tidak, sedikit pun gak ada yang terima itu sama Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu lam yakun yauman minad dahr, karena dia seumur hidupnya gak pernah mengatakan dalam ucapan dia itu, wahai Tuhanku ampuni dosaku. Yaitu apa? Dia bukan orang beriman, dia orang kafir, orang musyrik, penyembah berhala gitu. Cuma apa? Orang baik kan gitu.
Orang baik ketika dia itu sedekah niatnya nggak pengen dipuji itu, niatnya pengen mendekatkan diri kepada Allah Taala kan itu. Demikian juga bahwa sedekahnya dengan harta yang halal yang dia miliki itu. Cuma sayangnya dia itu musyrik gitu. Terus bagaimana kalau orang seperti ini? Nggak akan diterima sama sekali itu. Orang-orang kafir ketika bangun Ka'bah itu, kan Ka'bah pernah jebol karena banjir. Jadi kalau lihat struktur Ka'bah itu dari segi geografisnya Ka'bah itu kan di tengah-tengah antara dataran tinggi itu. Jadi ada dataran tinggi, di tengah-tengahnya itu Ka'bah, di bawah. Jadi kalau hujan ya semua kumpulnya di Ka'bah gitu. Yang pernah ke Mekah itu, coba orang kalau Mekah itu dari hotel itu mau pergi ke Masjidil Haram itu kan turun kan, bukan naik kan, turun semua itu. Dari hotel itu semua turun jalannya itu. Ketika kita sudah masuk pintu gerbang masjid, nanti ada turunan itu. Masuk lagi ada turunan itu, masuk lagi ada turunan, baru Ka'bah itu. Karena memang letaknya Ka'bah itu paling bawah, sehingga kalau hujan terus ya berkumpul di Ka'bah itu. Makanya kan sama pemerintah Saudi kan dibuat gorong-gorong itu. Kalau hujan itu langsung airnya pergi ke gorong-gorong itu. Nah, pernah Ka'bah itu jebol, tapi bukan pondasinya, bangunan atasnya. Karena banjir itu. Sampai akhirnya mereka pengen bangun lagi. Dirobohkan semuanya bangunannya, setelah itu pengen dibangun. Apa kata mereka itu? Ini rumah Allah, tidak boleh digunakan untuk membangun rumah Allah kecuali harta yang paling halal. Sehingga apa? Harta curian, harta dari perzinaan, harta dari riba, semuanya ditolak semuanya itu sama panitia itu. Hanya harta yang halal. Rupanya harta yang bersih itu, yang halal itu cuma sedikit, akhirnya dibangun setengah. Oleh karena itu Hijr Ismail dikeluarkan itu, nggak dimasukkan itu. Kenapa? Karena hartanya kurang. Walaupun mereka itu semangatnya seperti itu, diterima nggak sama Allah itu? Nggak ada yang diterima itu. Maksudnya diterima itu apa? Diterima di hari kiamat. Allah terima, kemudian diberikan balasan di hari kiamat, itu nggak mungkin gitu. Tetapi kalau diberikan pahala, diberikan balasan, ya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Karena janji Allah dalam Al-Quran itu, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun cuma satu dzarrah, satu titik itu kebaikan, pasti akan mendapatkan balasannya itu. Balasannya apa? Orang-orang yang berbuat seperti itu Allah akan balas di dunia. Orang kafir yang berbuat kebaikan itu Allah balas mereka di dunia. Dengan cara apa? Diberikan rezeki tambahan, umurnya ditambahkan, kesehatannya diberi sama Allah Ta'ala, diberikan istri yang taat, istri yang cantik, diberikan anak yang bakti sama orang tua, dan yang lainnya lah. Sehingga apa? Semuanya terbayarkan semua di dunia itu. Ketika sudah habis, orang itu dimatikan, selesai. Dia di hari kiamat nggak bawa kebaikan sedikit pun. Kenapa? Karena sudah dibayar sama Allah di dunia itu. Sedangkan orang mukmin itu, terkadang orang yang beriman, orang mukmin gitu, tapi terkadang bahwa kehidupan orang mukmin itu susah itu. Terkadang ya anaknya malah nakal-nakal, terkadang ya istrinya nggak sepatuhnya orang kafir gitu. Ada orang kafir itu Masya Allah itu anaknya itu baik-baik gitu. Ada orang kafir itu Masya Allah itu istrinya itu taat sama suaminya itu. Nah itu apa itu? Itu balasan di dunia. Sedangkan orang yang beriman itu dia akan diuji terhadap hartanya, diuji terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya itu. Tujuannya untuk apa? Sebagai pembersih dosa-dosa dia itu. Oleh itu maksudnya itu orang kafir itu jiwa mereka najis, kotor jiwa mereka itu. Sehingga apa? Mereka beramal soleh gak akan diterima. Berbeda dengan orang yang beriman. Rasulullah mengatakan innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis itu. Sehingga apa? Pernah kan suatu ketika ceritanya itu kan Abu Hurairah itu junub. Setelah itu belum sempat mandi, dipanggil sama Rasulullah itu. Akhirnya rupanya diajak sama Rasulullah ke pasar. Ketika Rasulullah sedang sibuk jual beli itu, Abu Hurairah itu pergi. Rupanya pergi itu mandi dia itu. Dicari sama Rasulullah, mana Abu Hurairah ini? Setelah itu ketika ketemu tanya, "Wahai Abu Hurairah, kemana kamu tadi kok nggak ada itu?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu tadi sebenarnya junub itu. Saya tidak mau membersamai engkau dalam kondisi saya junub itu. Maka saya pulang saya mandi itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Orang mukmin itu tidak najis itu. Maksudnya apa? Tidak najis apa? Jiwanya. Tidak najis jiwanya itu. Orang kafir itu najis jiwa mereka itu dengan kesyirikan mereka, dengan kekafiran mereka itu najis. Kalau gitu berarti kalau kita perhatikan itu, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih, maha suci, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci itu. Maka kita katakan suci dalam 3 perkara.
suci dalam tujuan orang itu beramal, niatnya berarti itu. Yang kedua, suci dalam tata caranya. Yang ketiga, suci dari pelakunya itu, orang yang mengamalkan itu. Kalau memang ini tiga-tiganya bersih, dia orang mukmin, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekafiran, dia makanannya halal, tidak masuk dalam dirinya makan-makan yang haram itu. Kemudian yang kedua, tujuannya ikhlas karena Allah Ta'ala itu. Yang ketiga, caranya itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah itu, tidak dengan cara yang haram itu. Maka pasti amal itu diterima sama Allah Ta'ala. Diterima itu maksudnya apa? Diterima itu maksudnya di hari kiamat. Diterima itu maksudnya di hari kiamat. Di hari kiamat diterima. Ketika sudah diterima, Allah mesti akan memberikan balasan, balasan pahala. Dan itu yang kita butuhkan. Memang ibadah itu, bagaimana misalkan kalau seandainya misalkan ada orang dia itu sholat tapi nggak diterima sama Allah karena nggak ikhlas gitu loh, karena nggak ikhlas atau tata caranya keliru itu, misalkan itu nggak diterima sama Allah Ta'ala itu, maka kita katakan nggak diterima itu maksudnya nggak mendapatkan pahala. Tetapi terkadang ibadahnya itu menggugurkan kewajiban. Jadi gini, kita ibadah itu, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tujuannya apa kita itu? Kita itu ibadah tujuannya dua. Yang pertama, kita mendapatkan sahnya ibadah. Sahnya ibadah itu berarti maksudnya apa? Kalau ibadah sudah sah, maka gugur kewajiban. Kalau sudah gugur kewajiban, Allah tidak memerintahkan kita untuk ibadah lagi itu. Ini yang pertama. Jadi tujuan kita ibadah dengan cara yang tepat itu tujuannya apa? Untuk mengesahkan ibadah itu, supaya ibadah kita itu sah. Kalau ibadah kita sudah sah, maka kita nggak dituntut untuk mengulangi itu, karena ibadahnya itu sudah sah itu. Kalau sudah sah tidak dituntut mengulangi, berarti apa? Kewajiban kita sudah gugur, selesai tanggung jawab kita itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan kita ibadah itu untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala, bukan sekedar membatalkan kewajiban, bukan, tapi kita juga mendulang banyak pahala. Oleh itu dalam perkara ini, ada orang dia ibadah, dia cuma dapat gugur pahalanya, gugur kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Ada orang ibadah seperti itu. Oleh itu apa? Kita sholat dalam satu shaf itu, gerakan dari awal bareng sama imam, sampai salam bareng sama imam itu. Sah nggak sholat mereka itu? Sah. Tapi ketika mereka pulang, ada yang pahalanya satu gunung, ada yang pahalanya seekor onta, sapi, kambing, ayam, telur. Rasulullah mengatakan ada yang pulang nggak bawa pahala, ada yang pulang malah bawa dosa itu. Ya berarti apa? Berarti ada orang yang sholatnya sah gitu, gugur kewajiban karena nggak diulang, nggak dipaksa untuk mengulangi kan, nggak mengkodok kan itu. Tapi apa? Orang itu nggak dapat pahala. Ini yang pertama, macam yang pertama. Ada juga orang yang ibadah dapat pahala tapi nggak sah. Kalau nggak sah berarti apa? Ngulang lagi kan gitu. Contohnya misalkan seorang wanita puasa Ramadan, sudah puasa Ramadan, sudah mau buka puasa, keluar darah haid. Sah nggak ibadahnya itu? Batal, nggak sah. Kalau nggak sah berarti apa? Harus ngulangi, qadha orang itu. Tapi dia mendapatkan pahala total, lengkap pahalanya dia itu. Dia mendapatkan pahala sempurna. Kenapa? Karena yang memberikan udzur dia itu adalah udzur syar'i itu. Maka apa? Dia mendapatkan pahala totalitas lengkap, tetapi dia itu amalnya nggak sah. Yang ketiga, ada orang yang beramal, dia itu nggak mendapatkan pahala, nggak sah juga itu. Sudah nggak dapat pahala, nggak sah juga itu. Dia harus mengulangi lagi, dan itu pun nggak ada pahalanya itu. Orang sudah sholatnya batal dan dia nggak ikhlas juga itu, sehingga apa? Harus mengulangi sholatnya dan nggak ada pahalanya sama sekali itu. Yang terbaik itu yang keempat itu, kita ibadah itu kita mendapatkan pahala itu kayak hadiah itu, dan kita itu mendapatkan sahnya ibadah, yaitu gugur kewajiban kita, sehingga kita nggak dituntut sama Allah untuk menjalankan ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena sudah selesai itu, tanggung jawab kita sudah selesai. Maka itu terkadang itu pahala itu nggak kelihatan itu. Kenapa si A, si B, kok ini yang pahalanya satu gunung, ini pahalanya cuma seekor onta? Itu nanti Allah akan menakar itu, dan itu dilihat dari banyak sekali sisi itu. Masalah pahala itu, masya Allah itu. Terkadang kalau kita lihat konsep pahala itu,
itu luar biasa itu. Maka yang perlu saya ingatkan di sini itu apa? Ibadahnya orang bodoh dengan orang berilmu itu jauh sekali itu. Jauh di mananya itu? Dalam konsep pahalanya itu. Orang yang berilmu itu karena ilmu dia bisa menakar ini. Ini amal ibadah ini pahalanya seberapa itu? Dia bisa itu. Oleh itu apa? Enggak mesti amal terbaik itu bakti sama orang tua. Enggak mesti. Enggak mesti amal yang terbaik itu apa? Hafal Quran 30 juz. Enggak mesti gitu loh. Terkadang apa? Ada amal-amal yang ringan, pahalanya luar biasa itu. Nah, siapa yang bisa mengetahui ini? Yang bisa mengetahui itu orang yang berilmu. Nah itu apa? Ibadahnya orang berilmu itu Masya Allah luar biasa. Bukan karena sah dan tidaknya, kalau itu sama semua orang itu. Tetapi apa? Ibadahnya orang yang berilmu itu pahalanya itu luar biasa. Dia bisa mencari itu. Ini amal yang mana pahalanya paling besar itu? Oh yang ini. Pahalanya paling besar apa? Yang ini, yang ini, yang ini. Dia bisa itu. Dan terkadang itu terkumpul dua amalan. Terkumpul dua amalan ini. Amalan sama-sama baik itu. Tapi mana yang terbaik itu? Kata para ulama mengatakan itu, kalau orang hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu orang awam. Ini baik, ini buruk, itu orang awam itu. Kalau ulama itu bukan itu gitu. Ulama itu apa? Orang yang bisa mencari mana yang terbaik dari yang baik-baik itu. Ini semua amal saya, di depan saya bisa mengamalkan banyak amal itu. Saya bisa baca Quran, saya bisa ini, saya bisa amal semua bisa itu. Saya ingin cari itu amal yang terbaik apa bagi saya sekarangnya. Oh ini amal yang terbaik. Dan itu apa? Bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Bahkan terkadang apa? Terkadang tidurnya orang yang berilmu saja ibadah gitu. Bukan hanya itu, bahkan hubungan intim saja ibadah itu. Orang yang berilmu itu apa? Orang yang terkadang menjalankan dosa, tapi dia itu sedang ibadah. Itu hebatnya orang berilmu itu. Dia berbuat dosa itu. Depannya dosa, orang awam melihat dia itu berbuat dosa itu. Tapi dia itu di hadapan Allah sedang beribadah kepada Allah Ta'ala itu. Nabi Khidir melubangi kapal orang miskin itu. Orang kalau melihat melubangi kapalnya orang miskin, ya jelas itu zalim kan gitu loh. Tapi apa? Orang awam melihat itu zalim. Tapi bagi orang yang menjalankan, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala itu. Nah itu apa? Konsep masalah pahala itu nggak main-main itu. Oleh gitu maksudnya itu, dengan kita itu banyak belajar, kita ngaji, kita belajar ilmu agama itu, nanti kita akan tahu itu mana amal yang terbaik. Nah itu sahabat itu, coba kalau kita lihat hadisnya Rasulullah itu, sahabat itu kalau datang ke Rasulullah, tanyanya bukan ya Rasulullah kebaikan itu apa, bukan. Ya Rasulullah amal yang terbaik itu apa, Islam yang terbaik itu apa itu. Sehingga apa? Mereka tanya itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Dan jawaban Rasulullah itu hebatnya apa? Jawaban Rasulullah itu beda-beda itu. Jawaban Rasul itu beda-beda itu. Terkadang ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah amal yang terbaik itu apa itu? Rasulullah mengatakan, kamu jaga lisan kamu itu. Amal yang terbaik itu. Amal yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah Ta'ala itu. Amal yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Bakti sama orang tua itu. Maksudnya apa? Terkadang itu amal terbaik bagi si A belum tentu itu terbaik bagi si B. Ya kan? Amal yang terbaik bagi si B belum tentu itu yang terbaik bagi si C. Kenapa? Setiap kita itu beda-beda itu. Oleh itu maksudnya itu apa? Konsep masalah pahala itu, kita itu mencari untuk diri kita itu mana ya ibadah yang terbaik bagi saya itu. Dan itu apa? Nggak bisa copy paste. Saya misalkan itu, saya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi dai. Dan itu kelebihan yang Allah berikan kepada saya itu. Sehingga apa? Saya dimudahkan untuk mondok, belajar sampai kemana terus itu. Dan saya dimudahkan untuk itu gitu. Sehingga apa? Itu pintu saya masuk surga itu. Saya dengan cara saya itu sibuk berdakwah, otomatis saya akan tinggalkan bakti sama orang tua. Saya nggak bisa bakti sama orang tua. Ya. Kemudian yang kedua, saya nggak bisa berjihad. Nggak mungkin saya bisa berjihad, saya sibuk dakwah kan itu. Demikian juga saya nggak mungkin jadi orang yang sodakoh dengan hartanya itu. Kenapa? Saya sibuk dakwah itu. Nggak mungkin saya fokus kerja kan gitu, cari uang gitu. Demikian juga apa? Saya mungkin nggak bisa didik anak istri saya itu. Tetapi apa? Pintu saya masuk surga di sini. Apakah antum bisa copy paste itu terhadap apa yang Allah mudahkan untuk saya? Nggak bisa. Ada di antara antum mungkin yang amal terbaik itu apa? Bakti sama orang tua. Uwais Al-Qarni itu dia bisa mengalahkan semua tabi'in gitu. Padahal tabi'in banyak yang ulama, semua kalah dengan beliau itu. Sampai Rasulullah mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in itu Uwais Al-Qarni itu. Kenapa? Karena baktinya sama orang tua. Uwais Al-Qarni bukan ulama.
tapi bisa mengalahkan gitu. Kenapa? Karena ada amal terbaik versi dia itu. Mungkin ada orang yang amal terbaik itu apa? Kerja gitu. Saya cari uang itu. Uang saya untuk apa? Untuk memberikan biaya untuk jihad, untuk dakwah. Luar biasa pahalanya itu. Kalau kita masih apa? Kalau memang Anda itu dimudahkan untuk kerja sebagai seorang pengusaha misalkan itu, ya berarti memang pintu masuk surga Anda di situ itu. Tinggal apa? Kuatkan iman kita itu, kuatkan iman kita, kita jadikan harta kita untuk beli surga itu. Jangan itu malah ditinggalkan itu. Saya sering lihat orang kayak gitu itu. Saking semangatnya pengen jadi ustadz itu, dia seorang pengusaha sukses gitu. Kalau dia kuatkan usahanya, masya Allah top dia itu. Akhirnya apa? Ditinggal kerjaannya, mondok. Itu ada orang seperti itu. Rupanya apa? Mondok itu nggak mudah itu. Hafal Quran mumet gitu. Ngafal hadis itu rupanya berat itu. Segulung komeng nggak bisa-bisa dia itu. Apalagi apa? Satu kelasnya ketemu sama anak muda yang pinter-pinter itu. Akhirnya apa? Mutung gitu. Sudah mutung, kerjaannya sudah hancur kan gitu. Keluarganya berantakan gitu loh. Ilmu pulang nggak bawa gitu. Akhirnya apa? Hancur semua gitu. Coba kalau seandainya dia sudah, daripada dia mondok fokus untuk kerja, duitnya bikin pondok pesantren, biayai orang-orang yatim itu, orang-orang miskin itu untuk mondok itu. Nggak usah dia sendiri yang mengamalkan kan gitu. Maksudnya apa? Ini konsep pahala. Jadi konsep pahala itu kita harus berpikir itu. Konsep pahala itu nggak seperti kita ibadah biasa, bukan. Dan itu bisa menakar, yang bisa menakar itu yang memang ulama gitu. Oleh itu maksudnya itu apa? Kita itu harus tahu itu amal terbaik versi kita itu apa gitu. Itu harus tahu itu. Kalau kita sudah dapat amal terbaik bagi kita itu itu yang kita kuatkan itu. Saya misalkan amal yang terbaik bagi saya apa? Dakwah. Terus bagaimana? Ya itu yang saya kuatkan itu. Harapannya saya masuk surga dengan itu kan gitu. Walaupun dari pintu-pintu kebaikan yang lain saya tinggalkan itu. Nggak bisa maksimal. Bakti sama orang tua nggak mungkin saya bisa bakti setiap hari kan gitu. Otomatis bakti sama orang tua saya tinggalkan gitu. Kenapa? Karena saya ada pintu surga yang lain gitu. Tetapi bagi orang yang dia itu punya orang tua sudah tua renta, di rumah nggak ada kecuali dia sendiri, orang tua sendirian, tidak ada kecuali bakti sama orang tua. Mondok pun tinggalkan itu. Ya, belajar agama tinggalkan. Kenapa? Karena bakti sama orang tua itu pintu surga bagi orang itu gitu. Paham ya? Jadi ini namanya konsep pahala. Konsep pahala. Maka kita itu harus pahami bahwa Allah itu menerima itu hanya yang baik-baik saja itu. Dan menerimanya Allah itu bisa terkadang berkaitan dengan sahnya ibadah, dan terkadang bisa berubah tentang pahalanya dalam ibadah. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana telah Allah perintahkan juga kepada para rasulnya. Yaitu apa? Urusan makan, itu penting. Berarti itu masalah jiwa. Masalah jiwa. Mungkin gara-gara kita makan yang haram, ibadah kita nggak diterima sama Allah Ta'ala itu. Maka itu kita bicara masalah jiwa. Yang kita bicarakan di sini masalah jiwanya. Itu bukan masalah niat, bukan masalah tata cara. Kalau itu ada pembahasan sendiri itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah sesuatu yang thayyib dan beramal solehlah itu. Sehingga nanti ada namanya, istilah namanya halalan thayyibah. Beda enggak itu thayyib dengan yang halal itu? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya halal itu ya thayyib, thayyib itu ya halal. Tetapi sebagian ulama membedakan. Semua yang thayyib itu pasti halal, dan tidak semua yang halal itu thayyib. Sehingga apa? Digambarkan halalan thayyibah. Thayyib itu apa? Bermanfaat. Thayyib itu bermanfaat. Kalau haram sama sekali nggak bermanfaat gitu. Halalan thayyibah, halal tapi dia itu thayyib untuk diri kita itu, baik untuk diri kita itu, bermanfaat untuk diri kita itu namanya halalan thayyibah. Contohnya misalkan gini, gula. Orang makan gula itu halal nggak itu? Gula halal, siapa yang mengharamkan kan gitu? Nggak ada unsur-unsur haram dalam gula gitu. Tapi bagi orang yang dia itu punya penyakit diabetes, gula itu bagi dia halal tapi nggak thayyib itu. Kenapa? Karena nggak baik bagi dirinya itu. Ya, paham ya, tergambar ya. Sehingga apa? Sehingga kita kalau bisa itu makan yang halalan thayyib, halal tetapi juga thayyib untuk diri kita itu. Nah, sehingga nanti bisa menjadi ibadah. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar yang halal saja itu, tetapi halal dan thayyib. Allah telah mengatakan, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah kalian. Coba perhatikan di sini itu.
Allah itu menyebutkan tertibnya itu makan yang baik, setelah itu baru amal soleh. Padahal amal soleh itu kan yang paling penting. Kalau makan kan urusan dunia gitu. Kenapa kok Allah itu tidak mendahulukan ibadah gitu? Beramal solehlah kalian dan makan yang baik kan itu. Kan makan itu kan urusan dunia gitu. Sedangkan amal soleh kan urusan akhirat itu. Pertanyaan, kenapa kok didahulukan makan yang baik yang itu urusan dunia daripada beramal soleh yang itu urusan akhirat? Kata para ulama, makan yang baik setelah itu baru amal soleh itu termasuk mimbab sebab akibat. Sebab akibat. Dengan sebab kita makan yang baik, akibatnya apa? Kita mudah untuk beramal soleh. Jadi diri kita itu untuk bisa tergerak untuk beramal soleh itu jika nutrisinya untuk diri kita itu baik. Nutrisinya itu baik itu. Sedangkan nutrisi yang kotor akan menumbuhkan daging-daging yang kotor, maka daging itu nggak akan tergerak untuk ibadah itu. Oleh itu apa kata Rasulullah itu, kullu lahmin nabata fi sukhtin fannaru aula lahu. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka jahanam paling layak bagi daging itu. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kalau dagingnya tumbuh dari yang haram, nggak mungkin daging itu tergerak untuk ibadah. Tergambar, paham ya? Oleh karena itu paham ini. Jadi maksudnya apa? Kita itu mudah untuk sholat, puasa, baca Quran, dan yang lain. Kenapa? Karena nutrisi inputnya kepada kita itu baik gitu. Ya, paham ya? Tetapi kalau nutrisi yang masuk di kita itu haram, pasti outputnya juga haram juga gitu. Nah itu kalau kita itu pengen kita itu dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk puasa, dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk ibadah apa saja itu, yang paling penting apa? Nutrisi yang masuk itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai apa? Masuk dalam diri kita itu haram. Kalau sudah masuk yang haram, berantakan semua itu. Sholatnya malas, baca Quran susah, ngafal Quran nggak hafal-hafal itu. Kenapa? Makanan haram. Maka itu perhatikan ini, saya ucapkan di sini itu. Kerusakan anak, kenakalan remaja, rusaknya anak-anak kita itu penyebab utama itu makanan yang haram. Itu penyebab utama itu. Yang itu jarang dibahas masalah itu. Gara-gara kita dulu ngasih nutrisi yang haram untuk anak kita itu, akhirnya apa? Anak kita durhaka sama kita itu. Anak kita susah sekali untuk bakti sama orang tuanya itu. Anak kita itu susah sekali untuk dibawa ke masjid. Kenapa? Karena nutrisinya haram. Nah itu kalau seandainya Anda ngaca sendiri itu, saya misalkan, saya itu kok susah sekali kok tergerak menikmati ibadah itu susah itu, sehingga dengan azan mau ke masjid itu kok susah sekali itu, masih tergerak itu susah itu. Belajar Quran nggak hafal-hafal gitu loh, kalau paling nggak nambah hafalan, pindah hafalan tok itu loh. Jadi ngafal Quran itu cuma pindah saja hafalan itu. Surat ini selesai, pindah ini ya pindah, hafalan itu hilang, pindah ke sini kan itu, nambah nggak pernah nambah gitu loh. Hafalan kita susah sekali itu. Kenapa? Mungkin makan haram dulu yang kita makan sejak kecil gitu. Dan itu pengaruhnya itu enggak maksudnya itu enggak cuma sekedar makan hanya segitu saja, enggak, terkadang pengaruhnya sampai berpuluh-puluh tahun pengaruhnya itu. Sehingga ulama-ulama kita itu dulu itu kalau mereka itu lupa dalam ilmu itu, mereka itu pasti ingat sejarah dulu itu. Oh mungkin gara-gara saya makan seperti ini tuh. Walaupun apa makannya sudah 20 tahun yang lalu gitu. Dan itu apa berpengaruh. Maka itu ulama-ulama Islam itu ketika pengen anaknya itu jadi ulama hebat itu, maka urusan makan anak itu bapaknya ngatur, gak boleh sembarangan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu yang paling kuat itu bapaknya itu, menjaga anaknya itu. Akhirnya apa? Ya muncul seorang ulama yang luar biasa hafalannya itu. Jadi gak sembarangan orang-orang zaman dulu itu memberikan nutrisi kepada anak itu gak main-main itu. Sampai ada seorang ulama itu namanya Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini, ulama besar mazhab Syafi'i, ulama rujukan lah, Abdul Ma'ali itu. Bapaknya ulama juga itu. Bapaknya mengatakan tidak boleh ngasih kepada anak kecuali saya cek dulu makanan dari mana. Hatta istrinya itu, siapa saja ngasih suapan kepada anaknya harus cek dulu makanan dari mana itu. Dari mana itu. Suatu ketika itu bapak dan ibunya itu keluar, pergilah itu. Anaknya masih bayi, nangis gitu, kehausan anaknya itu. Akhirnya ada seorang tetangga itu punya budak tetangga berarti itu,
Karena kasihan itu akhirnya diambil, anaknya itu diambil kemudian disusui karena dia punya air ASI gitu. Padahal itu budak. Budak itu kan barang milik tuannya gitu. Budak itu kayak barang milik tuannya itu. Sehingga harta ASI-nya itu milik tuannya itu. Tidak boleh diberikan kepada siapa saja sebelum izin sama tuannya kan gitu. Karena kan itu ASI itu milik tuannya itu. Akhirnya ketika bapaknya pulang dapat kabar kalau budak tetangga itu memberikan air ASI kepada anaknya itu. Akhirnya apa? Langsung dimasukkan jarinya ke mulut anaknya itu sampai muntah-muntah itu. Setelah itu apa? Ketika anak itu sudah dewasa, bapaknya cerita sama anaknya itu, "Nak, kamu dulu ketika masih bayi pernah seperti ini." Subhanallah itu, sampai anaknya menjadi ulama besar dunia itu, mazhab Syafi'i itu. Sampai ketika ngisi kajian itu ribuan yang datang itu. Pernah suatu ketika itu dia menyampaikan sebuah hadis di tengah-tengah lupa gitu. Berhenti, setelah itu ngulang dari awal lagi, di tengah lagi lupa lagi itu, berhenti lagi, ngulang dari awal lupa lagi itu. Dan lupa hadis itu bagi ulama zaman dulu kan aib sekali itu, karena hafalan mereka itu kan klotok, hafalan hadis itu klotok sekali itu. Akhirnya beliau cerita sama murid-muridnya itu, mungkin lupanya saya sekarang ini gara-gara saya ASI yang saya makan dulu dari budak saya itu, budak tetangga saya itu. Terkadang apa? Pengaruhnya itu nggak langsung itu makanan yang haram itu. Oleh itu apa? Kalau kita itu sayang sama anak kita itu, jangan memberikan nutrisi kecuali yang jelas halal. Kalau kita itu karena cintanya sama anak kita, akhirnya makan yang haram kita suapi itu bukan karena cinta berarti, karena kita itu pengen membunuh anak kita sendiri itu. Gitu, kalau kita masukkan dalam perut anak kita itu bara api neraka jahanam kan itu. Maksudnya apa? Bukan berarti anak kita langsung diazab, bukan itu. Maksudnya itu anak itu kalau sudah nutrisi haram masuk, anak itu nggak akan ibadah dia itu, malas ibadah itu. Kalau sudah malas ibadah, nanti dia akan diazab sama Allah Ta'ala itu. Gara-gara dia itu malas ibadah itu. Maka itu kenapa kok didahulukan makan yang halal baru amal soleh itu? Karena amal soleh itu buah. Kita bisa beramal soleh itu buah karena nutrisi yang halal yang masuk dalam diri kita itu. Tetapi kalau nutrisi yang haram masuk dalam diri kita nggak akan bisa beramal soleh lagi itu. Pasti kita itu akan dibuat susah untuk beramal soleh itu. Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 172, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik dari apa yang saya rizkikan kepada kalian. Jadi makan yang baik. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Tsumma dzakara rajula." Setelah itu Rasulullah menyebutkan ada orang yang dia itu ditolak doanya itu gara-gara makanan yang haram. Padahal orang itu sudah mengamalkan semua sebab-sebab dikabulkan doa itu. Maka Rasulullah mengatakan, kemudian Rasulullah menyebutkan ada orang safar. Safar itu termasuk penyebab doanya dikabulkan. Jadi kan doa yang mustajab itu kan banyak. Mustajab karena waktu mustajab, atau mustajab karena tempat, atau mustajab karena kondisi, atau yang lainnya, banyak sekali sebabnya itu. Jadi kalau kita berdoa itu cari yang mustajab. Cari yang mustajab, baik waktu yang mustajab, tempat yang mustajab, atau kondisi yang mustajab. Itu harus kita cari. Kenapa? Karena supaya doa kita itu cepat dikabulkan. Dan di antara yang mustajab itu safar. Orang yang safar itu doanya mustajab, nggak main-main itu. Sehingga kalau kita safar itu perbanyak berdoa. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatin." 3 doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihin, tidak ada keraguan akan mustajabnya itu. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Oleh itu kita harus hati-hati itu. Atau orang kafir itu, kita mendolimi orang kafir, dia berdoa mustajab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Ta'ala itu. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal itu, wattaqi dakwatal mazlum, hati-hati kamu dari doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Li'annahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara orang itu yang terdolimi dengan Allah nggak ada pembatas itu. Orang yang terdolimi doa langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala itu. Sehingga kita itu jangan mendolimi, hati-hati. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Yang kedua, wadakwatul musafir, doanya orang yang safar. Doanya orang yang safar. Kemudian yang ketiga, wadakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Kita orang tua itu hati-hati, lisan kita itu sakti terhadap anak kita itu. Jangan sembarangan kita ngomong itu. Terkadang ucapan yang jelek sekali kita omongkan kepada anak kita, hancur semua anak kita itu. Ada seorang ustadz, ini cerita nyata itu. Ada seorang ustadz, bahkan ustadz besar lah itu, punya pondok pesantren itu. Tapi karakternya keras sekali ustadznya itu.
Kalau marah, masya Allah itu ngeri kalau sudah marah itu, ucapannya nggak terkontrol itu. Dan ada orang kayak gitu gitu, atau seorang ustadz gitu. Dia itu ngomongnya apa itu? Pernah marah kepada anaknya itu, apa kata dia itu? Kamu itu memang sampahnya air manis saya gitu. Omongannya dia itu. Sampahnya air manis saya itu. Subhanallah itu. Rupanya anak itu jadi pecandu narkoba gitu. Bahkan dia pengedar narkoba setelah itu. Ketika bapaknya meninggal itu. Dan itu nyata. Cerita ini bukan cerita yang dia ada, ini cerita nyata itu. Karena ucapan. Bahkan saya punya tetangga itu, ya teman kita dulu lah, kita masih muda itu, kita masih muda. Biasanya kita itu kan sering waktu itu konvoi lah, kalau liburan itu biasa itu dari Salatiga waktu itu ke Jogja. Saya punya tetangga itu, ya kita karena 17 Agustus anak muda lah gitu, jalan-jalan kan itu. Dia itu mau pinjam sama bapaknya motor gitu loh. Pak, pinjam motor, saya mau jalan-jalan sama teman-teman kan itu. Bapaknya ngatakan enggak, saya mau kerja besok itu. Subhanallah itu, sebelum subuh motornya dibawa pergi sama anaknya itu. Akhirnya apa? Pagi-pagi bapaknya mau kerja, motornya nggak ada gitu. Akhirnya dia ngomong sebuah ucapan itu. Oh, kurang ajar itu anak, kurang ajar, kamu pulang tak remuk kamu itu. Subhanallah itu, naik motor bareng-bareng sampai Klaten, tabrakan pecah kepalanya itu. Bawa pulang ke rumahnya remuk gitu, jasadnya hancur gitu. Gara-gara ucapan itu. Oleh itu hati-hati ngomong, apalagi kepada anak kita itu. Kalaupun kita marah untuk anak kita itu, minimal kita ngomong yang baik. Dasar memang anak soleh kamu itu istilah. Walaupun jengkelnya luar biasa itu. Jangan, oh dasar anak seton kamu itu. Ya bapaknya bapak seton kan berarti kan itu. Jadi hati-hati, kita ngomong hati-hati itu. Saya sudah itu. Beliau kan pernah cerita itu, sambil nangis beliau itu. Kenapa beliau menjadi seorang ulama qiraah sekarang dunia kan itu. Itu kan karena omongan ibunya gitu. Jadi ibunya itu pernah mau datang tamu. Biasanya kalau orang Arab itu kalau datang tamu itu masaknya masya Allah lah itu budaya orang Arab. Karena ikramud duyuf, yaitu mereka menjamu tamu itu luar biasa itu. Jadi makanan sudah siapkan semua, tamu sudah mau sampai. Saya sudah sekecil itu tiba-tiba pulang bawa pasir ditaburkan di atas itu makanan itu. Jengkelnya kayak apa ibunya gitu. Akhirnya dikeluarkan dari rumah, marah. Keluar kamu mudah-mudahan jadi imam dunia wis kamu itu. Subhanallah, dulunya nakal ini anak masih kecil itu. Setelah itu ketika dewasanya belajar Al-Quran di masjid. Setelah itu apa? Jadi pengajar, sampai menjadi imam, sampai menjadi rujukan sekarang itu. Kenapa? Karena ucapan orang tuanya itu. Oleh itu hati-hati, lisan kita orang tua kepada anak kita itu sakti. Hati-hati kalau kita ngomong itu. Oh dasar anak nggak punya adab kamu itu, nanti akan jadi anak rusak juga itu, gara-gara ucapan kita itu. Sehingga hati-hati, pokoknya ngomong hati-hati. Kenapa? Karena ucapan orang tua kepada anaknya itu mustajab. Dan itu sering sekali, saya pun kalau dulu waktu mondok ya, ini cerita saya waktu mondok itu, saya kalau belajar nggak paham itu, saya jalan terakhir habis minta sama orang tua itu doa. Saya dulu pernah hafal di Yaman itu ya, sering saya kalau minta doa itu sering sama orang tua itu. Saya pernah hafal Sahih Bukhari Muslim, ringkasan kitab namanya Jama' Baina Sahihain. Masya Allah berat sekali ngafal itu, sampai nangis saya itu, nggak bisa itu, lama sekali itu saya itu. Karena orang Indonesia itu nggak suka ngafal gitu, dari kecil kita itu dibiasakan memahami kan, bukan menghafal gitu. Sehingga kita menghafal itu capek, berat sekali itu waktu itu. Sampai akhirnya masya Allah nggak ada jalan kecuali apa, saya telepon orang tua itu, Pak, Ibu tolong doakan saya supaya saya mudah menghafal itu. Orang tua itu kalau diminta doa, apalagi anaknya minta doa kebaikan itu, sholat malam itu orang tua kita itu. Subhanallah, setelah itu ngafal itu gampang sekali itu, sampai sehari bisa 30 lembar saya itu. Gampang, sampai 4 juz saya selesaikan. Tapi apa? Karena ngafalnya itu borongan, hilangnya borongan gitu. Kata para ulama itu, man akhadal ilma jumlatan dhahaba minhu jumlah itu. Orang kalau belajarnya itu borongan, hilangnya borongan juga gitu. Jadi belajar itu pelan-pelan itu. Tapi apa maksudnya itu? Doa orang tua itu penting. Doa sama orang tua itu penting. Kita punya masalah berat bagi kita itu, minta sama orang tua, Pak saya punya masalah, tolong doakan itu. Maksudnya apa? Bukan berarti kita itu cerita sama orang tua itu membuat mereka pusing, bukan. Saya cuma minta doanya saja itu. Orang tua kalau sudah berdoa itu masya Allah orang tua kita itu. Jadi doa kita mustajab itu yang pertama itu karena safar itu termasuk salah satu penyebab doa kita yang mustajab. Orang itu safar, kata Rasulullah, safar Ash'af akbar, kata Rasulullah. Yang kedua, dia itu rambutnya itu kusut, pakaiannya itu berdebu, compang camping lah itu, pakaiannya itu compang camping itu. Dan itu
kondisi hinanya kita ketika minta sama Allah, berdoa sama Allah, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Kalau gitu apa? Doa yang paling cepat mustajab itu tunjukkan kita itu hina di hadapan Allah Ta'ala. Kalau itu coba perhatikan itu. Ada sholat istisqa, ada sholat id, itu beda. Sunnahnya kalau sholat id itu pakai pakaian yang baru, bagus. Tapi kalau sholat istisqa, sunnahnya pakai pakaian yang sobek, pakaian yang jelek. Itu sunnahnya seperti itu. Kenapa? Padahal sama-sama jamaah ini. Sama-sama kita sholat jamaah kan itu. Sholat di lapangan sama-sama itu. Bedanya itu kalau sholat id itu kan kita makomnya itu, kondisi kita sedang berhari raya gitu loh. Tunjukkan kita itu sedang bersyukur gitu loh. Kita itu berbangga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu. Sehingga pakai yang paling bagus lah itu. Beda ketika kita itu istisqa. Kita bukan berhari raya, kita sedang minta sama Allah supaya turun air hujan itu. Maka dalam sholat istisqa itu apa? Pakai baju yang jelek, yang sobek, dan yang lainnya itu. Oleh itu Rasulullah itu mengatakan sebuah hadis itu, Roba ash'as akbar. Terkadang ada orang rambutnya kusut, pakainya compang-camping itu. Vitim roin, dia punya baju cuma dua, yang satu dicuci, satu dipakai itu, gantian itu. Madfu'un bil abwab, diusir dari pintu ke pintu. Kalau dia bertamu itu nggak ada yang membukakan, kotornya dia itu. Tapi Rasulullah mengatakan, lau aksama Allahi la abarroh. Kalau dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan itu. Kenapa? Karena hinanya diri kita di hadapan Allah Ta'ala itu. Kalau itu diantara cara menghinakan diri itu apa? Kalau kata Syekhul Islam itu yang sering diperhatikan sama Syekhul Islam itu. Beliau itu kalau tidak bisa memahami satu tafsir ayat itu, terkadang itu satu ayat, untuk memahami tafsirnya itu kata Syekhul Islam, beliau mengatakan, saya buka ratusan kitab tafsir, saya baca semua pendapat ulama-ulama masalah ini itu. Tapi apa rupanya pendapat ulama masalah itu beda-beda itu. Mana pendapat yang paling kuat itu terkadang nggak bisa merojehkan gitu. Mana yang paling kuat ini? Caranya bagaimana Syekhul Islam itu? Beliau itu cari masjid-masjid yang kuno, baitin atik, masjid-masjid yang kuno, masjid-masjid yang lama, kuno, yang bangunannya sudah kuno. Nah, itu. Apa? Beliau sholat sunat di situ, setelah itu berdoa. Kata selama kata beliau itu, dan saya kalau sudah dapat masjid yang kuno, saya berdoa cepat sekali dikabulkan doa saya itu. Kalau kita sholatnya di masjid yang baru, megah dan yang lainnya, ya kita nggak berdoa. Kalau seperti ini, kita lagi nantang Allah Ta'ala kan gitu. Kita nggak berdoa kan itu. Kenapa kok masjid yang kuno? Karena di situ kita akan merasa hina di hadapan Allah Ta'ala kan itu. Kita memang butuh gitu sama Allah Ta'ala itu. Dan masjid kuno itu biasanya apa? Masjid itu sudah kuno terhadap ibadah itu, yaitu sudah dipakai untuk ibadah terus itu sampai sudah ngapal ibadahnya itu. Jadi sudah sering dipakai untuk ibadah, dan itu beda. Masjid yang sering dipakai untuk ibadah dengan yang jarang itu beda. Kita berdoa itu. Nah itu kalau kita berdoa itu bukan masjid yang baru. Kenapa? Masjid baru itu masih baru dipakai untuk ibadah gitu. Tapi kalau masjid-masjid yang lama sudah puluhan tahun atau ratusan tahun, ribuan tahun, sudah ibadah itu sudah melekat di situ itu. Sehingga apa? Doanya kita lebih cepat dikabulkan gitu. Kenapa kok kita itu masjid Ka'bah itu dinamakan falyatawafu bil baitil atiq? Hendaknya mereka itu tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu orang doa di situ cepat dikabulkan. Kenapa? Karena Ka'bah itu bangunan kuno. Sejak zaman siapa itu? Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang dipakai untuk ibadah gitu. Kayak apa hebatnya kan itu. Oleh itu baju yang biasa kita untuk sholat itu lebih bagus daripada baju yang baru itu. Kenapa? Karena ini sudah dipakai untuk ibadah gitu. Kalau kita berdoa sama Allah Ta'ala pakai baju yang sudah lama itu. Kenapa? Ini baju sudah dipakai untuk ibadah gitu. Pengaruhnya beda dengan baju yang baru kan gitu. Tergambar fahamnya maksudnya. Jadi sesuatu yang sudah biasa digunakan untuk ibadah sampai melekat ibadah itu dalam benda itu lebih cepat dikabulkan daripada yang baru, yang belum tersentuh ibadah itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan yang ketiga itu, kemudian dia itu ngangkat tangannya ke atas langit itu. Dan itu diantara doa mustajab juga itu, ngangkat tangan. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala hayyun karimun. Allah itu zat yang pemalu dan Allah itu maha mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi. Allah malu kalau ada seorang hamba itu ngangkat tangan minta sama Allah ayyaruddahuma sifran khaibataini. Allah mengembalikan tangannya dalam kondisi kosong dan tidak membawa hadiah dari Allah Ta'ala itu. Berarti apa? Di antara doa kita itu mustajab itu ngangkat tangan. Tapi pertanyaan di sini, apakah semua doa itu kita ngangkat tangan? Maka kita tahu doa itu ada dua. Ada dinamakan dengan doa muqayyad.
Doa mukoyah itu doa yang dikaitkan dengan amal tertentu. Doa masuk masjid, doa bangun tidur, doa masuk masjid, keluar masjid, doa buka puasa, doa ini, doa ini, doa ini. Itu namanya mukoyah itu. Doa yang mukoyah seperti ini itu tidak disunahkan angkat tangan. Ya paham ya? Walaupun doa juga gitu. Yang kedua dinamakan dengan doa mutlak yang berkaitan dengan hajat. Saya butuh sama Allah sesuatu gitu. Enggak berkaitan dengan amal, enggak. Tapi saya itu butuh sama Allah itu. Nah, kita minta sama Allah Ta'ala, maka di situ sunnahnya ngangkat tangan. Tapi model ngangkat tangan itu bagaimana? Riwayatnya bermacam-macam itu. Modelnya itu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam itu menyebutkan banyak sekali caranya itu. Yang pertama, cara ngangkat tangan ketika berdoa itu cuma isyarat jari telunjuk. Doanya itu kapan? Ketika di atas mimbar. Sebagian ulama juga mengatakan ketika kita doa di atas kendaraan. Kalau kita safar di atas kendaraan, doanya seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang doanya itu ngangkat kedua tangan semuanya, tapi dari riwayat itu punggung tangan itu dihadapkan kiblat, sedangkan batinnya itu dihadapkan ke wajah. Nah, berarti seperti ini. Ininya menghadap kiblat, sininya perut tangan itu menghadap ke wajah kita. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kebalikannya itu dibalik. Yang perutnya itu dihadapkan kiblat. Gitu. Jadi perutnya dihadapkan kiblat, punggung tangannya menghadap ke muka. Ada juga riwayat seperti itu. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, berarti yang keempat itu. Yang keempat itu punggung tangan menghadap ke langit. Kemudian batinnya itu, perutnya itu menghadap ke bumi. Yaitu angkat tangan setinggi-tingginya itu. Itu. Biasanya ketika istisqa. Ketika doa istisqa. Istisqa itu sampai Rasulullah itu ketika istisqa itu kelihatan ketiak beliau itu. Kenapa? Karena angkat tangannya tinggi sekali itu. Nah, itu. Ketika istisqa. Kemudian yang kedua, kalau kita di medan pertempuran, kita sedang berperang itu. Rasulullah ketika doa perang Badar pertama kali itu, beliau kan ketika duduk kemudian bawa, biasa orang Arab itu pakai rida itu kain yang dipakai di belakang punggungnya itu. Rasulullah doa sampai itu jatuh itu. Kemudian Abu Bakar datang, kemudian ditaruh lagi, jatuh lagi itu. Angkat setinggi-tingginya Rasulullah itu. Nah, itu doa seperti. Yang ketiga, yang berarti yang kelima itu kebalikannya. Yaitu telapak tangannya taruh di atas langit, kemudian punggung tangannya itu taruh di bawah itu. Dan itu semuanya, jadi ada lima cara ngangkat tangan itu, semuanya disebutkan sama Imam Ibnu Rajab dan semuanya ada riwayatnya. Semuanya ada riwayatnya, maka semuanya bisa kita pakai. Semuanya bisa kita pakai. Tapi kalau ngangkat jari telunjuk itu cuma di atas mimbar dan di atas kendaraan. Kalau doa biasa itu, ya doa biasa ya seperti ini gitu. Maksudnya ini diarahkan ke kiblat, punggung tangannya itu, telapak tangannya dihadapkan ke muka. Itu. Kemudian yang keempat itu doa yang mustajab itu, yang keempat itu kita itu minta sama Allah dengan memanggil nama Rabb. Rabbi, Rabbana, Rabbana, Rabbana itu. Oleh itu kata Rasulullah mengatakan tadi, orang itu safar panjang, pakaiannya berdebu, rambutnya kusut, mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian yang keempat, orang itu manggil Allah dengan ya Rabbi, ya Rabbi itu. Itu termasuk cara doa kita mustajab. Itu kalau kita baca Al-Quran itu, hampir semua doa Al-Quran itu di awalnya dengan Rabbi, Rabbana. Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana firli, Rabbana itu. Kenapa? Karena Allah itu paling suka dipanggil dengan kalimat Rabbana. Allah itu paling suka. Maka kalau kita itu pengen supaya cepat dikabulkan, cari nama Allah yang paling Allah sukai dalam memanggil itu, yaitu Rabbana. Itu paling disukai sama Allah Ta'ala itu. Dan itu doanya para anbiya dan rasul seperti itu. Jadi berarti kalau kita perhatikan, orang itu mengamalkan empat cara supaya doanya itu mustajab itu. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan, tapi wa mat'amuhu haram, makanan orang itu haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dengan nutrisi yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka terkadang apa? Doa kita itu tidak pernah dikabulkan sama Allah itu
Itu disebabkan karena kita sendiri itu, karena kita itu mengamal pembatalnya itu. Jadi ada pembatal doa itu, seperti makanan yang haram, itu pembatal doa itu. Demikian juga kalau kita doanya itu tergesa-gesa itu pembatal doa juga itu. Saya udah berdoa ini nggak dikabul-kabulkan, itu batal doa kita itu. Demikian juga kalau kita itu minta dosa, batal juga itu doa kita itu. Demikian juga terkadang doa kita itu dibatalkan itu gara-gara kita itu lihat kemungkaran dan kita biarkan itu. Orang tidak ingkar mungkar itu penyebab doa dia itu nggak diangkat di atas langit itu. Sehingga maksudnya apa? Terkadang kita itu berdoa, doa kita itu bagus, cuma nggak diangkat saja itu. Allah nggak mau mendengar itu. Nah, kenapa nggak didengar itu? Karena kita itu mengamalkan pembatal. Oleh itu diantara doa kita itu, kita akan minta sama Allah supaya doa kita itu didengar itu. Allah dalam doa kita itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Wahai Tuhanku, saya berlindung kepada Engkau, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang enggak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, hati yang enggak bisa khusyuk, wa min nafsin la tashba, jiwa yang enggak pernah puas. Kemudian yang terakhir, wa min du'ain la yusma, dari doa yang enggak didengar. Itu apa? Doa yang nggak dikabulkan. Dan kalau kita berdoa itu nggak usah takut, maksudnya itu apa? Takut rugi gitu. Nggak ada konsep doa itu rugi gitu. Allah kalau menerima doa seorang hamba itu, Allah kalau mendengar doa hamba itu, maka hamba itu akan diberikan satu dari 3 pilihan. Dan nanti Allah yang menetapkan mana yang terbaik, versinya Allah itu, dan versinya Allah lebih tepat daripada versi kita itu. Kita minta sesuatu sama Allah itu, kita sudah amalkan semua sebab pembatal sudah kita tinggalkan itu, Allah dengar doa kita itu. Kalau doa kita sudah didengarkan sama Allah Ta'ala, maka Allah memberikan satu dari 3 pilihan. Yang pertama, langsung dikabulkan. Sehingga apa? Hamba itu langsung melihat dikabulkannya doa itu. Yang kedua, Allah nggak kabulkan sekarang. Kenapa? Allah tahu kalau dikabulkan sekarang bahaya gitu. Allah yang tahu kan itu. Tapi apa? Allah tunda sampai waktunya tepat. Terkadang apa? Tepatnya malah kita sudah mati itu, dalam kubur, atau nanti di hari kiamat baru dikabulkan itu. Yang ketiga, Allah tidak kabulkan doanya, tapi Allah akan singkirkan malah bahaya yang setara dengan doanya itu. Sehingga maksudnya apa? Orang berdoa itu nggak ada konsep rugi dalam berdoa itu. Terkadang misalkan gini, saya kok minta doa supaya rezeki saya lancar, kok nggak dikabulkan itu. Allah tahu itu. Kalau rezekinya dilancarkan, malah kita itu nggak jadi sholat gitu. Ada orang itu kalau miskin rajin ke masjid kan gitu, rajin ibadah, sholat malam, puasa. Ketika kaya, ancur-ancuran orang itu malah kan itu ibadahnya itu. Allah tahu itu, sehingga Allah sayang itu. Sehingga apa? Allah terkadang nggak dikabulkan langsung. Kenapa? Allah tahu bahaya kalau dikabulkan itu. Sehingga apa? Ditunda sama Allah. Terkadang apa? Tundanya itu nanti ada waktu yang pas gitu. Ada waktu yang pas. Ketika sudah siap diri Anda itu siap, baru dikabulkan sama Allah Ta'ala itu doa kita itu. Sehingga maksudnya apa? Kita itu nggak usah putus asa itu. Ada seorang nabi nggak punya anak itu, karena istrinya mandul itu. Apakah putus asa? Enggak, doa terus itu. Memang nggak dikabul-kabulkan itu. Kenapa? Belum waktunya itu. Sampai akhirnya ketika sudah tua renta, sampai sudah rambutnya sudah putih, gemeter, tulangnya sudah bergetar itu. Setelah itu baru dikabulkan sama Allah Ta'ala itu. Allah itu sayang sama kita dan Allah tahu itu apa yang kita minta itu baik untuk kita atau tidak itu. Makanya kalau kita berdoa itu kan sering kita itu dalam doa istikharah itu, ya, kita sering mengatakan kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, in kunta ta'lam, kalau engkau tahu apa yang saya minta ini wahai Tuhanku, baik untuk saya, baik untuk agama saya, dan baik untuk nantinya itu, tolong mudahkan. Tapi kalau yang saya minta itu jelek untuk diri saya, jelek untuk agama saya, dan nantinya itu, tolong saya dijauhkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang dalam-dalam itu gitu. Nah itu apa? Kalau kita minta sama Allah itu, kalau bisa itu, kita minta sama Allah itu dikaitkan dengan itu gitu. Contohnya misalkan kita minta apa saja itu, minta istri misalkan, minta anak, atau minta apa saja itu, bisnis atau yang lainnya. Akhirnya itu kita tutup, wahai Tuhanku, jika memang bisnis yang mau saya jalankan itu baik untuk saya sendiri, baik untuk agama saya, dan baik untuk nantinya itu, tolong mudahkan saya untuk menjalankan bisnis ini itu. Tapi kalau memang seandainya bisnis saya itu jelek untuk diri saya, jelek untuk agama saya, jelek untuk nantinya itu, tolong saya dijauhkan itu. Kalau seandainya toh bisnisnya itu hancur, biasa juga gitu, alhamdulillah itu, berarti Allah tahu ini bisnisnya nggak baik untuk saya itu. Kita misalkan kita sedang nantor sama ahwat misalkan dia, ya, kita lihat tuh supaya wanita top wes pokoknya luar biasa wes pokoknya itu. Belum tentu, kita belum tahu dalam-dalamnya wanita itu kan gitu.
Maka kita doanya apa? Jika memang wanita itu, wahai Tuhanku, baik untuk saya, untuk agama saya, untuk akhirat apa, untuk nantinya itu, maka tolong mudahkan saya untuk mendapatkan. Kalau tidak, jauhkan saya itu. Kalaupun nggak jadi, biasa juga nggak sampai nangis gitu. Masya Allah, sama perempuan aja nangis kan gitu. Apalagi stres, apalagi sampai frustasi gitu. Biasa saja gitu loh, maksud itu. Kalau seandainya antum cinta ditolak, saya pun pernah merasakan juga itu, maksud itu kan. Cerita tapi ini bahaya ini. Tapi apa, sama sekali saya nggak sedih sama sekali. Kenapa? Saya punya konsep itu gitu. Ya, sampai apa orang tuanya Ahwat tuh sampai nangis tuh. Saya nasihati Ustadz kan ya, seorang Ustadz. Ustadz, kalau memang Allah nggak mentakdirkan, nggak bisa kumpul saya sama anda itu. Allah sudah Allah takdirkan gitu. Berarti apa? Wanita itu nggak baik versi saya gitu. Karena Allah sudah tidak mentakdirkan itu. Walaupun apa? Kalau dilihat, masya Allah itu, ini wanita ini luar biasa itu. Tapi subhanallah itu ketika gagal berjalan waktu, masya Allah, alhamdulillah itu nggak jadi sama dia itu. Kita baru tahu setelah itu kan itu. Jadi setelah perjalanan waktu baru masya Allah lah itu. Jadi maksudnya apa? Setiap permintaan kita itu belum tentu yang kita lihat baik itu baik versi Allah gitu. Maka Allah telah mengatakan asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Terkadang kalian cinta sesuatu itu jelek bagi kalian itu. Cuma kita nggak tahu gitu. Maka setiap kita minta apa saja itu dikaitkan dengan itu. Wahai Tuhanku, jika memang apa yang saya inginkan ini baik untuk diri saya, untuk agama saya, untuk akibatnya nanti itu, tolong mudahkan saya mendapatkan itu. Sehingga apa? Kalau memang ditakdirkan, alhamdulillah, berarti itu yang terbaik versi Allah Ta'ala itu. Kalau memang nggak ditakdirkan, ya berarti versi yang terbaik versi Allah itu memang itu nggak baik bagi kita gitu. Maka apa? Akhirnya kita itu santai dalam menjalankan itu. Nah, jadi maksudnya itu jangan sampai kita itu putus asa dalam berdoa itu. Yang penting apa? Kita berjuang, kita itu berjuang untuk berdoa jadi yang mustajab, waktunya, tempatnya, kondisinya. Yang kedua, semua sebab sudah kita tinggalkan, makanan haram sudah kita tinggalkan, semua sudah kita tinggalkan itu. Kalau doa kita nggak dikabulkan, nggak usah putus asa itu. Mungkin apa yang kita minta itu belum tepat kalau dikabulkan sama Allah Ta'ala sekarang itu. Ditunggu dulu sampai waktu tepat, baru nanti dikabulkan sama Allah Ta'ala itu. Sehingga nggak ada konsep rugi dalam berdoa. Jangan sampai juga bahwa putus asa dalam berdoa. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita hadis yang ke-10. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis yang ke-11 berikutnya. Berbicara masalah was-was. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.